Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur ika sami-sami kawula panjenengan mulyakaken yang sama-sama kita hormati, yang senantiasa kita doakan mata'anallah bituli hayatihim asyarifah. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan manfaat kepada kita dengan mereka dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Para habaib, para kiai ingkang rawuh datang menika majelis panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi saking Solo, panjenenganipun Kiai Abdul Aziz, ugi panjenenganipun Yai Yusuf lan panjenenganipun Yai Bahagi ingkang sampun paring sambutan niku wau. Dan sedanten para kepengurusan Jalsatul Itsnain dari semua divisi, dari para pengawas, para dewan syuro yang hadir, para sepuh bini sepuh ingkang kinten-kinten mboten saged dalam sebagian sunggil napa sunggil mboten ngurangi rasa ta'zim hormat dhateng panjenenganipun sedanten. Para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan syukur dhateng Gusti Allah. Dalu menika Gusti Allah mulyakaken kawula panjenengan dengan diberikan secercah taufik, secercah hidayah yang didorong oleh taufik pertolongan Allah, sehingga dapat menghadirkan hati kawula panjenengan, diri kawula panjenengan di majelis yang di sini kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tidak kita sebut-sebut yang banyak kecuali adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula panjenengan dimuliakan lisannya. Pada saat ini kita dipilih dari sekian banyak manusia. Mungkin lisan manusia mereka pada diam tidak ada manfaatnya, bahkan kata yang membawa madarat kepada dirinya, tapi kawula panjenengan lisannya dijaga oleh Allah untuk saged zikir datang Gusti Allah, sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Niki kira-kira Gusti Allah mulyakaken kawula panjenengan apa mboten? Sebuah keinginan Allah mulyakne kawula panjenengan. Terlebih kawula panjenengan duduk teng menika majelis dalam keadaan menimba ilmu warisan, mengambil bagian daripada warisan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Mereka para nabi tidak mewariskan apapun di atas dunia ini. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Dan pada saat ini kawula panjenengan dipilih oleh Allah untuk menjadi pewarisipun Kanjeng Nabi Muhammad. Pramila kawula panjenengan bersyukur. Terbukti bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan bahwasanya man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kebaikan, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin, dia akan dikasih pemahaman di dalam agama ini. Artinya apa? Dia akan dijadikan sebagai orang yang dihamparkan sayap-sayap malaikat untuk mengantarkan di tempat yang semacam ini.
menjadi orang yang dimana ketika keluar dari rumahnya masuk ke dalam medan yang seperti ini tidaklah kembali dari tempat ini kecuali dicatat oleh Allah fisabilillah. Raja fi talabil ilmi, barang siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka orang ini berada pada satu wilayah fisabilillah. Keadaan dia itu masuk golongan sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang yang dihamparkan di kaki-kaki mereka ribuan sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala dihamparkan. Kenapa? Ridhan bima yasna'. Saking ridhone malaikat iku Gusti Allah dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Maka pramila kawula panjenengan bersyukur. Di tengah kesibukan kawula panjenengan, di tengah kemalasan kawula panjenengan, di tengah kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan kawula panjenengan, tapi Gusti Allah tetap milih kawula panjenengan saged ngerawuhi menika perkumpulan ingkang insyaallah akan beto manfaat benjang teng dina kiamat. Allahumma amin. Jenengan semangat apa mboten ta? Semangat ngoten 45 nggih. Kira-kira saumpama hadir majelis model ngeten iki terus jenengan ken bayar 100.000 purun. Biasane lek masalah duit iku lho panjenengan ini paling angel, Pak. Nggih. Niki wae nek kotak dikeliling niku wae lek milih niki diangen-angen iki piro iki. Arep ndelok mboten patek penak nggih. Diraga digoleki sing paling lepek, paling cilik terus dilebokne gayane merem. Nggih. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, lek saumpama kawula panjenengan mengertosi betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa indahnya dan betapa banyak anugerah yang Allah berikan di majelis yang semacam ini, masya panjenengan kudu berangkang budal. Masya kula panjenengan dalam keadaan banjir rumah ketek, Pak. Taat seperti itu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhaken kalau seandainya dibukakan pahala jamaah maka seorang manusia mereka akan jalan datang ke masjid mereka dalam keadaan habuan, dalam keadaan mereka itu merangkak. Tapi permasalahannya yang ditampakkan oleh Allah di hadapan kawula panjenengan ya jamaah niku napa ya ngono-ngono kuwi tok mulai biyen. Gak ada sensasinya. Wis panggah ngono-ngono tok salat dhewe nang omah lak padha ae. Nggih. Memang begitu. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan daripada pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menampakkan kecuali hanya kepada orang yang tahu tujuannya. Makanya prinsip kawula panjenengan piye to bib carane kula niki saged hadir di majelis lalu kemudian saya itu bersemangat. Bagaimana sih caranya saya itu sholat berjamaah sementara saya itu dalam keadaan istiqamah penuh dengan harapan. Kuncinya satu, man arafal matlub yahkir ma badal. Napa? Man arafal matlub yahkir ma badal. Barang siapa orang yang mengetahui hakikat apa yang dituju. Habib Umar pun dawuhaken mengenai dawuh niki, beliau mengatakan man arafal hakikata ma yatlubu hana alaihi ma yubzalu. Orang yang mengetahui hakikat apa yang dia cari di dalam satu hal, dia tahu, dia sadar, maka pasti ini sebuah kepastian, Pak. Nggih Bu nggih? Sebuah kepastian, yahkir ma badal. Dia akan ringan apapun yang dikorbankan. Kon bayar 100.000, kon bayar 1 juta barang pangabudal kira-kira. Loh, pramila al-Imam siapa namanya Ka'ab al-Akhbar itu mengatakan kalau seandainya ya'lamun nasu
mengetahui itu manusia, lau ya'lamun nas lau anna thawaba hudhuri majlisil ilm, kalau seandainya pahala hadir kita di majlis ilmu kados ngeten iki, badalinas ditampakkan oleh Allah, tampak pada manusia. Itu Pak jenengan mlebet mriki langsung dikei cash oleh-oleh jenengan majlis. Badalinas ditampakkan pada manusia, maka laqtatalu alaihi hatta yatruka dusukin sukah wa du imaratin imaratah. Orang yang punya pasar dia akan tinggalkan pasarnya, punya toko ditutup toko nih. Jadi orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuasaan, dia tinggalkan kuasanya hanya untuk hadir di majlis semacam ini. Itu kalau badalinas. Tapi Gusti Allah ini goblok. Ternyata tidak dikehendaki oleh Allah kecuali hati yang dihidayai oleh Allah. Dan ini alhamdulillah niki termasuk kalau panjenengan ingkang dipun hidayai kalih Gusti Allah, alhamdulillah. Bukan berarti kalau panjenengan merasa lebih baik daripada orang lain, tapi selama ini kalau panjenengan sering tidak terhidayai, tapi pada saat ini kita tidak dijadikan orang yang mahrum, yang tercegah untuk datang di majlis semacam ini, alhamdulillah. Saya urai sedikit. Man arafal matlub yahkir ma badal. Saumpama kesane jenengan niku paham gamblang, kula niku ketakdir jadi tiang sugih. Allahumma amin. Sugih blegedu duwe gak ono apa-apane, Pak. Kula niku pengen bagi sampean niku, ya Allah, iki wong Jambon iki luar biasa kabeh. Ngene iki sesuk yo kerja ngantuk. Wis tak gantenane kabeh. Per kepala saya kasih 500.000. Nggih. Per kepala saya kasih 500.000. Atau ngene wis penake ngomong ngeten mawon. Kalau seandainya per kepala kasih 100.000 ngono ya. Tiang niku wau kula undang. Nggih. 100.000 ini hanya untuk mereka yang datang pertama 100 pertama. Nggih. 100.000 atau 500.000 lek kurang akeh wong Jambon nggih. Nggih. Tapi teruntuk hanya orang 100 pertama. Lah kira-kira panjenengan niku mau nggak jadi orang 101? Mboten 101, 100 lebih satu. Pengennya jenengan masuk ke orang ke 100 niku? Pengennya termasuk orang yang mendapatkan jatah itu ya? Kalau seandainya 500.000 itu sudah menjadi jenengan pun masuk ke nomor 99 nyaris tidak kebagian, lalu kemudian ana wong sitok ngendih panjenengan. Kira-kira jenengan tampi trimo napa mboten? Apa nggih monggo jenengan melajeng. Kula tak langwi nggih mawon 500.000. Kira-kira ridho napa mboten? Sama. Kalau seandainya kita tahu bahwa begitu manfaatnya 500.000 pasti seperti itu. Apalagi dalam keadaan butuh. Nggih. Kawula panjenengan tahu manfaatnya majelis ilmu, pasti juga akan begitu. Ono wong sing menghalangi hadirnya kita. Terlilit ya wis ngopi-ngopi. Loh. Saya lagi majelis, majelis bolak-balik majelis ngopi dhisik. Engko gampang langkul lek pamane sing nutut ya udah keri-kerian sementing kan oleh ana. Kak. Kenapa? Arepe dindih niki. Gak gelem, gak. Iman wis masuk 100 orang pertama kok. Nah, gitu. Atau yang kedua begini, man arafal matlub yahkir ma badal. Kula niku tepang panjenengan. Anggap panjenengan namine Pak sinten? Pak Adi. Saumpama nggih, wis Pak niki mawon sing terkenal niki. Pak Muhim niki. Nggih, Ustaz Muhim. Saumpama niki jenengan midhangetaken seksama nggih. Kula ngundang Pak Muhim. Pak Muhim nyuwun tulung panjenengan teng griya kula nggih. Oh, tombol Kediri mereka, Beb. Nggih, Kediri. Adoh to Pak Muhim. Ya adoh, Beb, 3 jam setengah.
Motor kula niki, mobil kula niki ya ngeten niku modele kat biyen gak bersahabat saumpama. Ya wis. Ngeten lho Pak Muhim. Jenengan teng mriko mengki kula kei hadiah. Kula gadah sesuatu untuk jenengan. Insyaallah jenengan seneng. Oh nggih nggih. Insyaallah Bib, insyaallah ya kula budal. Tanggalnya tanggal 29 nggih. Mangke jamin niku jam 7 jangan lebih dari itu karena kula jam 8 badhe wong pergi ke Solo nemoni Bib Muhammad. Saumpama lho niki. Terus kula niku nyiapaken yatra 50 juta. Oh genah sak gendel ngoten. Nggih, berapa gendel niku? 5 gendel. 5 bendel 100 ribuan. Oh duitnya anyar-anyar lebu nang amplop coklat. Tulisannya BI. Kula tulis niki untuk Ustadz Muhim tercinta. Karena saya tahu Pak Muhim niku ya napa pengen mobil sing rada anyar ngoten napa omahe niku pengen dibenahi napa pripun gadah hajat napa pripun ngoten akhire kemudian kula niki jadi kepanjangan tangan orang kaya untuk menyampaikan Bib niki sampean aturne sapa terserah panjenengan lho kula niku sering Pak Habib Gures niku nate titip teng kula niku dhuwit ora karo-karuan katahe dolar jerene dawuhipun Habib Gures lho niki kagem sinten Bib wis kekno sak karepmu sing mbok senengi sapa kek-kekno. Enak apa mboten? Kula mboten gede dhuwit kata, tapi seakan-akan itu apa pemberian saya. Seakan-akan itu adalah saya adalah orang yang berlebihan padahal niku kongkonane wong. Ketika saya ke Tarim ke Yaman. Kekno wong Hadramut itu sapa sing mbok senengi sapa kek-kekno. $100. $100 niku $1.500, Pak. Ya Allah. Kenapa tahu wong Tarim niku luar biasa semuanya. Ngeten. Sama niku wonten tiyang niku nggih ngoten. Bib sampean kekne sapa kula niku sing luwih tahu maslahat kan jenengan sapa sing kancane jenengan sing paling melas sapa Pak Muhim aku. Langsung kula ngomong Pak Muhim saumpama niku Ustaz. Nggih. Sampun selesai. Akhiripun kula nawari Pak Muhim itu sampun tertulis namanya sinten? Pak Muhim ngoten nggih? Lah Pak Muhim niku pada hari H berangkat atau tidak? Kalau berangkat dia berhak mendapatkan hadiah dari karena saya sudah ngomong jangan terlambat loh Pak Muhim. Kalau terlambat ini pindah tangan loh. Oh nggih. Pak Muhim gak eruh dikira niku kula badhe nyuguhi sego pecel Kediri. Dipikir kayak hadiah napa halah model-modelane Bibsen niku gak ada napa lho. Wis engko lek pawane longgar ya budal. Sehat, mobil gak mogok. Nggih, cuaca mendukung. Nggih, bensin pun siap. Nggih, anak bojo gak rewel. Nggih, panggah Bu. Hitungane daripada nganggur. Budal apa mboten? Kalau memang dalam keadaan yang seperti itu nganggur dia berangkat. Tapi lek duwe alasan titik udan saumpamane. Atau awak niku mriyang terus-terus kayak kula saat niki terus-terus Pak. Makanya kula mboten berdiri kula lenggah. Nggih, Pak Muhim niki ana aduh awak kok gak penak kabeh budal awang-awangan to. Apalagi mendung didelok. Alah mendung. Delok anak ngek nangis. Wah, salah. Bojo mulai merengut. Waras gak. Wis melungker nang omah ae. Gak akhirnya berangkat apa mboten? Saya pertanyaan saya. Berangkat apa mboten? Mboten berangkat. Kenapa? Aneh alangan. Karena apa? Karena Pak Muhim tidak menyadari bahwa saya telah mempersiapkan 50 juta. Leres mboten? Saya mau tanya, kalau seandainya saya sudah kasih bocoran kepada Pak Muhim, ngapunten, panjenengan ke Kediri, harinya ini, tanggalnya ini, jamnya ini, ojo molor, oleh enggak pindah tangan. Saya kasih hadiah. Oh, nggih, napa Bib? 50 juta. Estu Pak Muhim niki kagem jenengan. Kula oleh rezeki. Lah, kira-kira Pak Muhim niku budal apa mboten? Bocoran kok. Soale ero nomi tapi belum pasti.
Jangan harap pasti, jangan omong pasti belum pasti. Pak Muhim percaya sama saya enggak? Halah, saya kejuta model-modelannya Habib Syekh niku lho. Apa yang duwe gablek duwe duit 50 napa? Alah paling-paling aku iki diprank. Alah paling-paling megur pengen aku iki ben budal diojok-ojoki ngene tok, pengen ini. Alah paling-paling ya. Lah ketika ragu Pak Muhim niki, lek longgar ya budal, Pak. Tapi begitu ada halangan merintangi, ada mobil yang mogok, ada bensin yang tidak punya uang untuk membelinya, ada istri cemberut, ono anak sing rewel, maka ya wis mengke wis kok tak matur teng Habib tak omongane ngapunten Kang Habib dek wingi niku pun badhe berangkat kula. Wis arep budal estu, tapi ternyata alasan wis siap nih. Kenapa? Ternyata alasannya adalah tidak memiliki sebuah keyakinan. Orang yang ketiga, Pak Muhim niki. Keadaannya Pak Muhim yang ketiga ini, dia itu sangat percaya sama saya. Selama saya kenal sama Pak Syekh niko, saya belum pernah lihat beliau bohong. Wah, alhamdulillah. Kula cocok niki, saumpama lho. Nggih, Allahumma. Wis aku percaya ora. Kula matur Pak Muhim, Pak Muhim jenengan teng Pelem, teng Kediri mriku, mangke kula paringi niki wonten rezeki saking Gusti Allah. Saya jadi perantaranya 50 juta untuk panjenengan. Wis sampean gawe sembarang sepenting gak nggih maksiat. Oh siap, Bib. Wah, niku Pak Muhim niku percaya banget. Alhamdulillah ya Allah. Bib saya gak mungkin goroh. Lah sing ngomong Pak Lurah sih mungkin. Ngomong Pak Camat sih mungkin. Presiden mawon biasane ya ngono. Kan Ponorogo kan jetis nggih. Ya Allah. Pun astagfirullahaladzim. Nah, ngoten nggih. Akhirnya percaya. Dia sudah membunderi tanggalan beliaunya ini. Saya tanya, pada hari itu ternyata mendung, Pak. Hujan lebat. Delok bensinnya mobil, aduh, delok kantong, waduh, gerek sitok, nggawa pecok. Pati murah. Delok niku serem. Aduh. Dompetku arep mbacok aku. Bingung. Niki piye carane? Awak terses-terces. Arepe budal niki wis ya Allah piye ya? Wis engko tak udure apa ngono? Mboten. Dia akan pergi ke tetangganya walaupun basah kuyup nyileh duwite, tak ngin apa? Tuku bensin. Badan niki terus golek bodrek, golek obat, terus pokoknya kudu sehat. Dalam keadaan diinfus pun gawe ambulan pun berangkat Pak Muhim, Pak. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena terbayang 50. Pasti ngoten? Pasti ngoten apa mboten? Tidak. Ternyata masih tidak. Lek Pak Muhim niku miliarder. Terkaya nomor 1 di Indonesia. Allahumma. Oke Pak Muhim niku Pak, perusahaan teng Tlecek ratusan. Oke. Penghasilan harian niku sudah miliaran. 50 juta itu kira-kira punya pengaruh apa tidak kepada orang ini? Kula badhe ditundang dikeki 50 juta. Lah kuwi lak watukku. Gebresku iki 50 napa? Juta. Ya wis ya mungkin tahu itu manfaat. Kalau dibagikan ya seneng tiang kata ya duit niku ya manfaat. Tapi karena dia statusnya tidak orang yang butuh, maka mungkin saja dia akan meninggalkan. Leres apa mboten? Tapi kalau Pak Muhim niku dalam keadaan memang mendesak, butuh, memang ekonomi sedang sulit, pasca Covid belum sembuh, nggih, belum move on ya. Belum pulih, terus kemudian dia butuh, punya kebutuhan yang banyak, lalu dia tahu nominal 50 juta akan bisa merubah itu semuanya, maka dengan keyakinan terhadap saya yang saya janjikan kepada Pak Muhim, segala apapun akan dikorbankan dan itu adalah ringan. Orang lain mungkin akan bilang gila. Mosok arepe nemoni Habib Syekh kudu numpak ambulan, diinfus barang. Tapi bagi orang yang tahu nominal itu dan dia dalam keadaan butuh,
dan dia percaya kepada siapa yang akan memberinya, maka pasti akan ringan apapun yang menjadi halangan akan dia terjang. Leres napa kembatan? Kejadian ini kalau terjadi kepada kita, Pak, kalau seandainya kawula panjenengan hadirnya kita di majelis ilmu, majelis salawat kepada baginda Nabi Muhammad, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis silaturahim, memandang orang-orang yang saleh, i'tikaf di masjidnya Allah, lalu kemudian kawula panjenengan duduk bersama zikiran teng mriki, golek ilmu dan lain sebagainya. Ini bagi orang yang tahu hakikat yang dicari akan ringan untuk dikorbankan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah kula panjenengan termasuk sing pundi? Kita kan memahami, Mbak, Kanjeng Nabi niku ndawuhaken orang yang hadir di majelis taklim, hadir di majelis ngelmu, khairun, lebih mulia min antusyayyi'a alfa janazah, lebih mulia daripada kamu meramut 1000 orang sakit, orang mati jenazah. Sampai takziah ping 1000. Sepisan ganjarannya luar, apalagi ping 1000. Hadirnya kita lebih mulia. Min antusolliya alfa rakaah, bahkan lebih mulia dari kamu sholat 1000 rakaat. Seumur hidup belum pernah, Pak, kita sholat 1000 rakaat. Gini apa betul? Min antu addiya alfa marid, lebih mulia daripada kamu menjenguk 1000 orang sakit. Niku dawuh sinten? Dawuh sinten? Kanjeng. Nah, kira-kira sampun Kanjeng Nabi dawuh model ngeten iki, kan ibaratnya kaya kula sing nawari jenengan, Pak Muhim, sampean kok tak kei hadiah 50 juta. Ini kan sampun dikei bocoran. Saumpama Kanjeng Nabi niku namung berkata, ayo berbuat hatilah, berbuat baiklah dari semua sisi kamu, tidak disebutkan secara mendetail pahala hadirnya kita di majelis ilmu. Mungkin kawula panjenengan tidak terbayang dengan itu, tapi kita menjadi orang yang baik, kan ngoten nggih. Tapi kalau sudah Kanjeng Nabi ngasih gambaran sing hadir niki sampai oleh ngeten. Ini kan seperti orang yang ketika kita hadir di sini, Anda saya undang datang ke Kediri, saya kasih Anda 50 juta, tergantung panjenengan menika nggih, panjenengan percaya napa mboten kalih Kanjeng Nabi? Mengimani ndak dawuhe Kanjeng Nabi niku, yakin ndak Anda dapatkan? Hah? Ngimani. Kalau mengimani, ya, Anda telah tahu 50 juta dan Anda mengimani, maka Anda akan berangkat. Tapi belum tentu. Kalau Anda butuh untuk 1000 tadi itu, maka Anda akan tertarik. Tapi lek Anda tidak butuh, ya beda maneh ceritane. Kita butuh nggak pahala itu? Kita dalam keadaan mengimani apa yang disabdakan Nabi Muhammad, dan kita dalam keadaan butuh dengan syafaat pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang terjadi di majelis ini kita akan hadir. Ngerawui majelis-majelis ngel, tidak harus di majelis ini, majelis manapun. Dalam rangka apa? Panjenengan meyakini, mengetahui apa hakikat hadir saya. Kalau saya hadir di majelis taklim, itu pahalanya apa? Niku jenengan angan-angan. Karena memang didakwahkan man arafal matlub, orang yang mengetahui hakikat yang dituju apa. Anda ini berangkat ke sehari, harapannya apa? Apakah Anda punya bocoran tentang kalau hadir di sini Anda mendapatkan apa? Dapat nggak? Oh, dapat 1000 tadi itu, mendapatkan pahala begini. Oh, sekarang Anda meyakini nggak? Oh, saya yakin. Kalau sudah kawula panjenengan mengetahui hakikat apa yang kita cari, lalu kita sertai dengan keyakinan kawula panjenengan, dan kita dalam keadaan butuh tentang hal itu, maka kawula panjenengan dijamin pasti enteng rawuh atau bahkan khidmat di majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal. Nggih, mugi-mugi saged memotivasi.
Mugi-mugi saged mengistiqomahkan kawula panjenengan nggih Pak nggih. Panjenengan semakin yakin dengan Rasulullah. Kawula panjenengan semakin yakin dan semakin butuh berharap dengan syafaat Nabi kita Muhammad. Maka perlu setiap untayan sholawat yang kita baca pada malam hari ini adalah langkahan kita mendekatkan posisi kita kepada Rasulullah Muhammad, sehingga nantinya kita akan ditolong dengan syafaatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita mohon kepada Allah mugi-mugi kawula panjenengan ingkang rawuh datang menika majelis ingkang membawa tumpukan dosa yang banyak. Kita tahu bahwa kita itu banyak dosa dan kemaksiatan, leres napa mboten? Tapi kita meyakini para rawuh bahwa hadirnya kita di majlis yang semacam ini mengampuni dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, sebagaimana dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa majalis napa menika majalisul maulid dikatakan bahwasannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan awalnya apa? Majma'i kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih yang bisa menandingi daripada perkumpulan maulid seperti ini, Pak. Untuk apa? Menghindarkan semua perkara kawula panjenengan. Dza waqt taubatika yal 'asi idza batatum. Ini adalah waktu yang paling tepat wahai orang-orang yang pendosa. Ketika kamu ingin kembali kepada Allah, waktunya kamu gandolan Kanjeng Nabi dengan hadir di majlis maulid. Karena dengan seperti ini kawula panjenengan akan Subhanahu wa ta'ala ketika mau memandang kita akan memandang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kawula panjenengan tidak hadir di majlis ini kecuali karenanya, karena Rasulullah Muhammad. Dza waqt aubatika ya syarid idza bataub. Ini adalah waktu kamu wahai orang yang kabur, ketika kamu ingin kembali, sekarang waktunya. Maka kula panjenengan mohon kepada Allah agar supaya majlis ini menjadikan kula panjenengan saged balik tobat datang Gusti. Kata beliau, dzal jama', perkumpulan semacam ini la syakka, tidak ada keraguan sama sekali, tughfar bihi jami'udz dzunub, akan diampuni dengan hadirnya kita di majlis ini semua dosa. Anda yakin gak itu? Kita mohon kepada Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Coba lihat Nabi Allah Adam ketika merengek daripada kesalahannya. Berapa puluh tahun, 40 tahun kemudian tidak didengar oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah. Tapi begitu Kanjeng Nabi Adam mengatakan bihaqqi Muhammad illa ghafartali, dengan hak Muhammad kecuali kau telah berikan ampun kepadaku wahai Allah. Allah ampun kepada Nabi Allah Adam. Maka kawula panjenengan juga sama. Kawula panjenengan tadi mengatakan di dalam napa menika di dalam mahalul qiyam, kawula panjenengan mengatakan ya fabihi fangdur ilaina, wabihi fangdur ilaina, dengan berkat Nabi Muhammad fangdur ilaina, jenengan Gusti jenengan pandang kula. Dengan Nabi Muhammad, jangan dengan saya. Nabi Muhammad, demi Nabi Muhammad pandang saya wahai Allah, wa'tina bihi kullamat, dengan sebab Nabi Muhammad berikan aku semua yang aku inginkan. Kenapa? Karena kalau kita gocelan gaco Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah bakal mandang dengan pandangan rahmahnya. Waqfina kullal balaya, selesaikan semua bala yang ada. Wadfa'il afat warfa, dan abud semuanya daripada balak-balak yang kau turunkan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini majlis penyelamat kawula panjenengan. Kawula panjenengan dijauhkan daripada bala. Posisi kawula panjenengan dirahmati oleh Allah sebab Allah memandang Nabi kita Muhammad. Maka ucapkan bersama-sama dengan lisan rengean panjenengan. Panjenengan cari akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang merengek di dalam doanya.
Allah yaghdabu in tarakta su'alah. Allah akan marah ketika kamu meninggalkan daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan akan pengabulan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala ada di tengah-tengah kaula panjenengan, dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula panjenengan memanggil asma Allah untuk agar supaya Allah mengampuni dosa kaula panjenengan. Ya Allah, ya Allah, ya